Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Oh, apa ini hubungannya dengan kemerdekaan ini? Ya toh? Iya. Apa hubungannya dengan kemerdekaan? Jadi ayat ini menjelaskan bahwa Allah memerintahkan kepada orang-orang mukmin untuk bersolawat kepada Nabi. Bersolawat kepada Nabi. Nah, apakah Nabi itu tidak bisa selamat dengan dirinya sendiri? Ya. Kok perlu bantuan doa umatnya? Saya jawab, Rasul tanpa didoakan manusia sudah dari janji Allah saja sudah cukup bahwa Rasulullah itu akan menjadi orang paling terhormat pada hari kiamat nanti. Paling kiamat. Ya, para nabi banyak yang mulia tapi tidak bisa menyamai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena apa? Karena nabi ini masa kepemimpinannya yang paling lama. Kalau dulu zaman nabi sebelumnya, ketika masa tugasnya ketika wafat ya sudah selesai tugasnya. Ya kan? Lah sekarang tugasnya Nabi tidak begitu. Tugasnya Nabi itu walaupun Nabi wafat, Nabi masih diminta pertanggungan jawab sampai abad yang keberapa nanti, ya, sampai hari kiamat. Sampai hari kiamat. Ya. Jadi beratlah tugasnya Nabi itu. Nah, Rasulullah Allah sudah menjanjikan bahwa Nabi Muhammad ya karena orang paling mulia ya, wong yang tidak seberapa mulia dimasukkan surga kok. Jadi tanpa doa dari umatnya ini. Ayat ini hanya mengajarkan jadilah orang yang tahu terima kasih. Nah itu. Masya Allah. Jadilah orang yang tahu terima kasih. Nah, berarti cara mengisi kemerdekaan itu seperti apa? Ya, berterima kasih dengan para pendahulu, ya kan? Itu. Para pendahulu yang berjuang, yang berjuang bagaimana sampai negara ini merdeka. Sekarang coba kita lihat betapa riangnya orang main sepak bola dan betapa senangnya penonton, ya toh? Itu tidak bisa terjadi kalau negara ini tidak merdeka. Anda bisa lulus ini di kampus ini. Iya, itu karena merdeka. Dan untuk merdeka itu bukan diberi. Kita ini lain dengan negara-negara lain. Kita bukan diberi, kita ini darah yang kita pertaruhkan ini. Kalau tidak cacat ya mati. Dan itu dilakukan oleh para ulama-ulama yang terdahulu. Ya Allah. Juang. Jadi kita diajari. Jadi kalau mengisi kemerdekaan, ya berterima kasih kepada para pendahulu. Kita ingat. Jadi otak kita itu kita sambungkan pada peristiwa-peristiwa bersejarah bagaimana mereka itu membela negara ini, memerdekakan ini. Masya Allah. Apakah yang mengangkat senjata saja? Oh bukan. Yang menyiapkan minum, menyiapkan makanan untuk tentara, ya itu sama. Sama juga ya. Ya iya. Ya Allah. Ada yang memperbaiki, yang mengasah pedang atau melincipkan, menajamkan bambu runcing segala. Itu termasuk. Termasuk. Jangan dilihat yang dimakamkan di makam syuhada saja. Enggak. Di balik itu ada orang-orang yang menyiapkan makanan minum nanti kalau berangkat itu pakai ini apa. Nah, itu kita bayangkan. Jadi ketika kita pada masa-masa kemerdekaan itu kita ingat betul. Ya Allah. Kita ingat, Masya Allah, betapa senangnya hari ini. Kita sekarang ini coba banyak orang sudah mulai kelebihan berat badan loh Mas. Iya bro. Ya toh. Saking makmurnya Mas. Saking makmur. Ya Allah. Iya. Sampai sekarang di semua gang-gang itu jual makanan semua loh Mas. Ya Allah.
nggih. Dan itu beli semua. Heeh. Nah, bandingkan dulu masa seperti dulu gimana. Nah, oleh karena itu terima kasih. Nah, ini Quran itu mengajari begini. Ya Allah, nggih. Mengapa engkau itu harus berselawat kepada Nabi? Ya, karena kamu harus terima kasih kepada Nabi yang telah memerdekakan kamu dari iman yang tidak benar. Nggih. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah, nggih. Ya, jadi ya seneng-seneng aja lah. Ada lomba apa itu memanjat jambe ya itu bagian dari, jangan dikira itu main-main, itu rasa syukur. Itu sebetulnya rasa syukur juga. Rasa syukur Senang bahwa kami ini punya pendahulu yang bisa membuat kami senang hari ini. Ya Allah, nggih. Ada yang meletakkan kelereng ya. Itu kelereng. Itu. Saya kemarin ikut lomba-lomba begitu di SD Kiai Ibrahim. Nggih. Ya, ikut lomba. Supaya senang saja. Lihat wajah orang senang. Nah, senang itu bagian dari rasa syukur itu. Masya Allah. Nggih. Ya, jadi pakai ayat itu. Lalu yang kedua adalah melanjutkan apa yang menjadi pesan-pesan mereka itu. Jadi mengisi kemerdekaan satu dengan rasa terima kasih, rasa senang. Yang kedua adalah melanjutkan pesan-pesan mereka pada waktu hidup itu. Sebenarnya negara ini mau diapakan sih, kan gitu toh? Nggih, ke depannya gitu. Mau diapakan? Ya, pesannya kan atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, ya toh? Jadi kita ini jangan lupa mengisi kemerdekaan ini harus dengan sesuai dengan pesan-pesan keimanan, sesuai agama kita masing-masing gitu loh. Nah, jadilah orang Kristen yang baik. Ya toh, Mas? Sebab kalau kamu jadi orang Kristen yang baik, itu pasti tidak melukai hati orang Islam. Ya toh? Jadilah orang Muslim yang baik. Sebab kalau kamu jadi orang Muslim baik, tidak mungkinlah melukai hati orang non-Muslim. Masya Allah. Gitu. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Artinya itu ya, kita itu harus berdasarkan keimanan. Tapi keimanan seperti apa? Keimanan yang itu memberikan toleransi. Jadi kita ini harus radikal toleran. Radikal itu artinya kita itu yakin bahwa agama kita itu paling benar. Nah, kalau nanti semua agama benar gimana, Mas? Nah, kalau mau benar berarti ada orang itu Senin agama A, Selasa agama B, Rebu hari panas agama C. Soalnya kan semua benar. Maka harus ditambah semua agama itu benar menurut penganutnya. Iya. Ya Allah. Nah, dengan demikian kita bisa menjadi radikal, agama yang paling benar, ya agama saya. Lalu dia menghargai orang bahwa iya itu benar menurut agama. Sebab apa yang kita kiti paling benar ya mereka nggak meyakini bahwa agama kita paling benar, loh. Sama saja. Nah, ini atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Itu didasari pada keagamaan yang penuh rahmat. Loh, begitu. Akan penuh rahmat. Ini mahal loh, kemerdekaan ini mahal, Mas. Mahal betul. Senang saya melihat lomba-lomba di kampung. Anak kecil. Anak kecil, orang besar juga, Mas. Besar juga. Iya. Ya, Masya Allah. Ya memang kelas kita itu masih lomba-lomba begitu, Mas. Enggak lomba-lomba teknologi canggih-canggih itu enggak begitu. Memang ya kelasnya kita masih seperti itu. Itu yang tinju melalui bantal itu loh, Mas. Hah? Kalau nanti kalah kan jatuh ke sungai itu tuh. Ya, Masya Allah. Plong. Seneng saya itu. Syukur ya Allah. Mereka itu bisa senang karena ada orang yang menjadi pendahulu. Masya Allah.
Ada Mas ya. Yang ketiga adalah mengisi kemerdekaan itu dengan mencontoh mereka, Mas. Mencontoh mereka ya. Mencontoh mereka bagaimana manusia itu harus menjadi manusia ACDC. ACDC apa Iya. itu Prof ya? Yang ngurus masjid, yang ngurus RT. Paham tuh Mas? Ngurus masjid ya, Ngurus RT RW. Nggih. Jangan begini, yang ngurus masjid terus ndak mau cawe-cawe urusan RT RW. Oh, nggih. Atau yang urusan RT RW ndak ngurus ndak ikut cawe-cawe masjid. Nggih, Jangan nggih. boleh itu. Jadi hubungan kepada Allah, urusan agama ya, urusan sosial ya. Masya Allah. Nggih, Ya, nggih. itu. Itu makhluk ACDC. ACDC. Ya toh? Itu. Urusan pribadi tahajud yang lama ya, ya toh Mas. Nggih, nggih. Terus dia juga ngurus umat yang lama juga. Ya Allah. Jadi jangan hanya sujudnya yang lama, tetapi juga ngurus kampung, ngurus masyarakat yang lama juga. Nah, itu dicontohkan oleh kiai-kiai yang terdahulu, kayak Hasyim Asy'ari umpamanya itu. Nah, kalau mau seneng-seneng kan ya cukup dia wiritan, sholat Iya, duha iya. itu. Untuk apa kok harus ke lapangan sampai? Iya. Nah, itu diajari seperti itu. Jadi jangan menjadi manusia egois. Jangan hanya manusia yang ngurus keluarganya saja. Tidak mengurus keluarga orang lain. Artinya tidak ikut membahagiakan negara dan orang lain. Itu tidak boleh. Jangan juga ngurus orang lain, ngurus masyarakat sampai lupa ngurus keluarganya sendiri. Jangan. Itu. Jadi imbang itu loh Mas. Nggih, Ya, nggih, ke kanan ke kiri, ke kanan ke kiri, ke atas ke bawah. Nah, ini ACDC. ACDC. Nggih. Nah, Ya Allah, nggih, nggih, nggih. Ya. kita untuk apa jadi takmir masjid segala itu? Kalau ndak mikir ini, kita jadi takmir masjid, jadi panitia paguyuban itu nggak sorot toh Mas. Nggih, nggih. Sampai kalau benar ndak ada yang menghargai, Kalau salah. kalau salah itu dicaci-caci. Ya Allah. Tapi jangan begitu, nikmati. Nggih, nggih, nggih. Nah itu berarti kita mencontoh semangat hidup untuk orang lain itu. Allahu Akbar. Nah, semangat untuk hidup orang lain. Yang terakhir, yang keempat adalah merdeka ini kita merdekakan dari kebebasan, kemerdekaan berbicara sampai melupakan hak-hak orang lain. Jadi jangan sampai kita ini merdeka bicara, merdeka bertindak, tapi tidak karena itu menjadi kebebasan ya hak-hak pribadi, betul ya, hak asasi toh. Nggih, nggih. Tapi lupa tidak mengerti, tidak menghargai hak asasi orang lain. Ya Allah, nggih. Paham toh Mas ya? Nggih. Ya Allah. Nah sekarang kalau Anda itu tidur di jalan raya, itu kan hak Anda, Nggih, ya. nggih. Tikarnya tikar sendiri, tanah negara. Apa boleh kemudian sekarang jam sekian, jam 7 begini kemudian tidur terlentang di jalan ayah di sana? Terus bicara tidur adalah hakku, apa gitu? Paham toh Mas? Iya, Bro. Jadi kebebasan itu selalu dibatasi, kebebasan hak untuk bebas berbicara, hak untuk bertindak itu dibatasi dengan hak-hak kebebasan, haknya orang lain. Ya. Jadi dia punya hak tapi dia punya kewajiban gitu. Jangan sampai mengganggu hak orang lain. Iyalah Ya. itu. Masya Allah. Jadi merdeka itu bukan merdeka kemudian merdeka kita bebas ngomong sekehendak. Enggak begitu. Sekarang tunjukkan negara mana yang punya kebebasan penuh. Enggak ada loh Mas. Tidak ada, Bro. Di Eropa boleh berpendapat begini-begini, iya, tapi dalam hal tertentu dia karena kamu warga negara harus ABCD lah. Kan berarti mengurangi haknya. Nggih, nggih, nggih. Enggak, kan gitu. Anda tidak boleh A, tidak boleh B. Masuk Islam itu adalah hak asasi orang, tapi kalau kamu sudah masuk Islam itu punya kewajiban sendiri, tidak bisa bebas penuh. Sholat tidak sholat adalah urusan saya, tidak begitu karena kamu sudah Islam ya wajib sembahyang, wajib sholat. Nggih, nggih. Nah
Jadi kebebasan. Jadi yang keempat tadi adalah bagaimana kita menggunakan hak-hak kebebasan kita itu, tapi masih dibatasi dengan hak-haknya orang lain. Mas Ishak punya sepeda motor, ya. Saking senangnya itu, gasnya dikeraskan pol, uang di depan rumah. Terus Anda bilang, ini kan rumah saya sendiri, Pak. Itu. Ya, tapi Anda dibatasi. Tetanggamu itu punya hak untuk hidup tenang, paham toh? Punya hak untuk tenang. Mereka kan juga mengatakan, loh saya kan punya hak untuk tenang, kenapa Anda kok mengganggu saya? Jadi rame toh. Iya, betul. Jadi kadang-kadang ini yang dituntut oleh banyak orang, kemerdekaan adalah kemerdekaan untuk segala-galanya. Saya kira tidak. Ya. Dibatasi oleh hak-haknya orang lain yang kita punya kewajiban untuk menghormatinya. Masya Allah. Jadi apa itu? Tadi satu apa Mas tadi? Satu sebagai rasa syukur, kasih senang gitu. Ya, rasa syukur satu tuh mana kemerdekaan itu satu adalah bagaimana merasa harus berterima kasih kepada pendahulu. Ya namanya pahlawan itu tidak harus nasional loh Mas. Di kampung itu dulu yang punya ide untuk bagaimana meninggikan jalan supaya tidak banjir, itu pahlawan loh Mas. Ya Allah, itu pahlawan. Dia muntang-manting melobi ini sampai tidak banjir. Itu pahlawan. Pahlawan. Iya, dulu di situ itu tidak ada orang zikir-zikir, tidak ada. Dia punya kelompok zikir, kemudian menyemangati orang dari rumah ke rumah, mendoakan yang sakit ini. Itu pahlawan. Jadi pahlawan kelas-kelas yang kelas itu. Itu ya satu. Yang kedua tadi apa? Melanjutkan perjuangan. Melanjutkan perjuangan. Itu. Yang ketiga? Yang ketiga mencontoh. Ya, yang kedua tadi itu melanjutkan pesan-pesan. Ya, melanjutkan pesan-pesan para pejuang itu. Dulu itu negara ini diwasiatkan untuk kita itu untuk apa sih? Ya kan gitu toh. Jadi satu berdasarkan Pancasila itu. Tuhanan yang Maha Esa harus bertuhan. Yang kedua kemanusiaan. Itu yang adil dan beradab. Terus yang ketiga persatuan. Persatuan. Terus yang ketiga, empat kerakyatan yang dipimpin oleh permusyawaratan. Permusyawaratan. Yang keempat keadilan. Ya itu pesannya. Itu pesannya. Kalau Nabi Ibrahim dulu mendoakan setelah selesai membangun Ka'bah itu kan doanya 3 Mas. Jadikan negeri ini aman, nyaman, iman. Aman, nyaman, dan iman. Ya, bro. Oke. Kemudian yang ketiga tadi mencontoh ya bagaimana menjadi makhluk yang ibadah untuk pribadi dan ibadah untuk sosial. Menjadi makhluk ACDC tadi. Ya pejuang agama, ya pejuang kebangsaan. Masya Allah. Yang terakhir tadi? Kebebasan hak tetapi dibatasi. Ya, merdeka untuk berbicara tetapi dia harus dibatasi dengan hak-hak orang lain untuk mendapatkan hak yang asasinya. Gitu. Masya Allah. Lengkap. Iya Mas, itu. Ini saya ingatkan. Jadi bersenanglah. Sekarang Anda diberi hidup ini kan senang toh. Aku diberi hidup oleh Allah. Sehingga aku masih bisa mendoakan para pejuang. Ya Allah. Aku diberi hidup sehingga aku masih diberi kesempatan untuk mendoakan orang tua. Jadi sekali lagi yang saya tekankan, hidup ini jangan merasa saya punya hak, ya kan gitu. Saya punya hak Pak untuk berbicara tentang ini di masjid ini. Nah iya. Tapi kan mereka juga punya hak toh, punya hak untuk memiliki pendapat yang beda. Kemudian Anda vonis saja yang pendapat yang dicocok ini adalah kafir ini sebagainya itu. Tidak boleh. Ya, nanti setelah ini akan saya jelaskan tentang kelanjutan dari pesan Fudail bin Iyad kemarin itu. Tapi nanti saya break dulu. Jadi ingat untuk mengisi kemerdekaan itu kita syukuri sekarang hari keberapa ini 78 toh? 78. Ya, satu
harus berterima kasih kepada para pendahulu. Dasarnya surat Al-Ahzab 56. Yang kedua tadi adalah melanjutkan pesan-pesannya. Kayak Nabi ini sudah wafat toh. Kalau kita ingin sengin Nabi ya pesan-pesan Nabi itu apa? Iya. Disampaikan. Yang ketiga adalah mencontoh mereka itu menjadi pejuang agama dan pejuang sosial, pejuang kebangsaan, zikir untuk pribadi dan ibadah pribadi dan ibadah sosial. Yang keempat tadi apa? Kebebasan. Ya, itu kita gunakan kemerdekaan untuk bebas berbicara, bebas bertindak, tetapi harus diingat orang lain punya hak yang harus kita hormati.